Tujuan kegiatan ini adalah anak semakin mencintai cerita dan dongeng sebagai penunjang literasi dan membaca, serta melanjutkan kegiatan mendongeng di sekolah. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam B-Story minggu ini. Untuk cerita kali ini, Bu Dita akan membawakan cerita tentang anak katak yang sombong dan anak lembu. Silakan kalian simak baik-baik. Selamat mendengarkan. Di tengah padang rumput yang sangat luas, terdapat sebuah kolam yang dihuni oleh berpuluh-puluh katak. Di antara katak-katak tersebut, ada satu anak katak yang bernama Kentus. Dia adalah anak katak yang paling besar dan kuat. Karena kelebihannya itu, Kentus menjadi sangat sombong. Dia merasa kalau tidak ada anak katak lainnya yang dapat mengalahkannya. Sebenarnya, kakak Kentus sudah sering menasihati agar Kentus tidak bersikap sombong pada teman-temannya yang lain. Tetapi, nasihat kakaknya tersebut tidak pernah dihiraukannya. Hal ini yang menyebabkan teman-temannya mulai menghindarinya. Hingga Kentus tidak mempunyai teman bermain lagi. Pada suatu pagi, Kentus berlatih melompat di padang rumput. Ketika itu juga, ada seekor anak lembu yang sedang bermain di situ. Sesekali, anak lembu itu mendekati ibunya untuk menyedot susu. Anak lembu itu gembira sekali. Dia berlari-lari sambil sesekali menyenggok rumput yang segar. Secara tidak sengaja, lidah anak sapi yang dijulurkan terkena tubuh si Kentus. Berani makhluk ini mengusikku, kata Kentus dengan perasaan marah sambil coba menjauhi anak lembu itu. Sebenarnya, anak lembu itu pula tidak berniat untuk mengganggunya. Kebetulan, pergerakannya sama dengan Kentus, sehingga menyebabkan Kentus menjadi cemas dan melompat dengan segera untuk menyelamatkan diri. Sambil terengah-engah, Kentus sampai di tepi kolam. Melihat Kentus yang kelihatan sangat capek, kawan-kawannya nampak sangat heran. "Hai Kentus, mengapa kamu terengah-engah? Mukamu juga kelihatan sangat pucat sekali," tanya teman-temannya. "Tidak apa-apa, aku hanya cemas saja. Lihatlah di tengah padang rumput itu. Aku tidak tahu makhluk apa itu, tetapi makhluk itu sangat sombong. Makhluk itu hendak menelan aku," kata Kentus. Kakaknya yang baru tiba di situ menjelaskan, "Makhluk itu anak lembu. Sepengetahuan kakak, anak lembu tidak jahat. Mereka memang biasa dilepaskan di padang rumput ini setiap pagi." "Tidak jahat? Kenapa kakak bisa bilang seperti itu?" "Saya hampir-hampir ditelannya tadi," kata Kentus. "Ah, tidak mungkin. Lembu tidak makan katak atau ikan
tetapi hanya rumput. Jelas kakaknya lagi. Saya tidak percaya kakak. Tadi aku dikejarnya dan hampir ditendang olehnya, celah Kentus. Wahai kawan-kawan, aku sebenarnya bisa melawannya dengan menggembungkan diriku, kata Kentus dengan bangga. Lawan saja Kentus, kamu tentu menang, teriak anak-anak katak beramai-ramai. Sudahlah Kentus, kamu tidak akan dapat menandingi lembu itu. Perbuatan kamu berbahaya. Hentikan, kata kakak Kentus berulang kali. Tetapi Kentus tidak mempedulikan nasihat kakaknya. Kentus terus mengembungkan dirinya karena dorongan dari teman-temannya. Sebenarnya mereka sengaja hendak memberi pelajaran kepada Kentus yang sombong itu. Sedikit lagi Kentus, teruskan. Begitulah yang diteriakkan oleh kawan-kawan Kentus. Setelah perut Kentus menggembung dengan sangat besar, tiba-tiba Kentus jatuh lemas. Perutnya sangat sakit dan perlahan-lahan dikempiskannya. Melihat keadaan adiknya yang lemas, kakak Kentus selalu membantu. Mujurlah, Kentus tidak apa-apa. Dia sembuh seperti sedia kala, tetapi sikapnya telah banyak berubah. Dia malu dan kesal dengan sikapnya yang sombong. Demikian anak-anak cerita yang Budita bawakan hari ini. Lalu, pesan moral apa yang dapat kita ambil dari cerita tadi? Dari cerita tadi, kita dapat mengambil hal baik, yaitu kita harus menjauhi sikap sombong dan berprasangka buruk terhadap orang lain. Setelah mendengarkan cerita yang telah Budita bawakan tadi, Budita memiliki beberapa pertanyaan untuk kalian jawab di kolom komentar. Yang pertama, sebutkan siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tadi. Yang kedua, menurutmu hal menarik apa yang kamu dapatkan dalam cerita tadi? Nah, itu 2 pertanyaan dari Budita. Silahkan kalian jawab di kolom komentar dengan menyertakan nama dan kelas kalian masing-masing. Jangan lupa ya, semuanya harus menjawab pertanyaan dari Budita. Sekian cerita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam B-Story minggu depan. Sampai jumpa.